Memang ya agak sulit ditangkap karena di Jakartanya sesekali kemudian jalan untuk cek. Suasana rapat Exco PSSI mendadak berubah panas dan menegangkan. Ratu Tisa, sosok yang dikenal tegas dan berintegritas, akhirnya meledak di tengah rapat besar membahas nasib timnas Indonesia. Dalam rapat tertutup yang berlangsung itu, Ratu Tisa disebut membongkar satu persatu kejanggalan keputusan selama masa kepemimpinan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Dari pemilihan skuad, taktik yang membingungkan, hingga keputusan aneh dalam pemanggilan pemain, semua dibeberkan secara terbuka di hadapan jajaran Exco. Suasana pun semakin panas. Beberapa anggota Exco yang diduga bagian dari lingkaran mafia sepak bola mulai terlihat gelisah. Mereka tahu satu persatu fakta mulai terbuka. Tisa bahkan membeberkan bukti dan laporan teknis yang selama ini ditutupi, termasuk hasil evaluasi performa tim dan komunikasi internal yang tidak pernah sampai ke publik. Tekanan demi tekanan tak bisa lagi dibendung. Di bawah sorotan tajam Ratu Tisa dan beberapa anggota bersih lainnya, akhirnya keputusan besar diambil. Patrick Kluivert resmi dipecat. Keputusan ini disebut bukan sekadar pergantian pelatih, tapi juga bentuk perlawanan terhadap mafia sepak bola yang selama ini menutupi kegagalan demi kepentingan pribadi. Ratu Tisa menegaskan, ke depan timnas Indonesia harus kembali ke jalur yang benar, profesional, transparan, dan berpihak pada prestasi. Kini publik menanti langkah berikutnya. Apakah ini awal dari bersih-bersih besar-besaran di tubuh PSSI? Yang jelas, malam ini akan menjadi saksi ketika kebenaran akhirnya bersuara dan para mafia mulai ketakutan. Hanya ada dua nama pengganti, Kluivert, STY kembali atau pelatih dengan reputasi bagus di dunia. Setelah keputusan mengejutkan soal pemecatan Patrick Kluivert, kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar. Siapa pengganti pelatih timnas Indonesia berikutnya? Dari hasil rapat Exco yang berlangsung panas dan penuh perdebatan, tersisa hanya dua nama kandidat kuat yang dinilai layak memimpin skuad Garuda ke level yang lebih tinggi. Nama pertama tentu sudah tidak asing, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut-sebut sebagai sosok yang paling memahami karakter pemain Indonesia, disiplin kerja, dan filosofi sepak bola modern. Banyak pihak di dalam dan luar federasi meyakini, kembalinya Sintayong bisa memulihkan stabilitas dan semangat juang tim yang kini tengah goyah. Apalagi kedekatannya dengan para pemain muda serta catatan prestasinya di Asia membuatnya menjadi pilihan paling realistis. Namun di sisi lain, PSSI juga membuka peluang untuk mendatangkan pelatih kelas dunia dengan reputasi dan pengalaman internasional yang tak kalah hebat. Nama-nama besar mulai dibahas dari Eropa hingga Amerika Selatan yang dinilai mampu membawa sistem dan disiplin baru untuk revolusi sepak bola Indonesia. Seorang sumber internal menyebut federasi sedang mempertimbangkan opsi pelatih berpengalaman di Piala Dunia atau kompetisi top Eropa demi memastikan timnas tak lagi hanya jadi peserta, tapi benar-benar menjadi pesaing di level Asia. Kini publik menanti keputusan akhir. Apakah Sintayong akan kembali menjadi penyelamat atau sosok baru dengan nama besar dunia akan mengisi kursi panas pelatih timnas Indonesia? PSSI sedang bersih-bersih anggota Exco yang terlibat mafia. Guncangan besar kembali terjadi di tubuh PSSI. Setelah drama panas pemecatan Patrick Kluivert, kini Federasi Sepak Bola Indonesia dikabarkan memulai langkah besar bersih-bersih internal Exco dari oknum yang terlibat praktik mafia sepak bola. Menurut sumber internal, Ratu Tisa menjadi sosok sentral dalam mendorong agenda reformasi ini. Ia disebut membawa data, laporan, dan bukti kuat soal adanya campur tangan pihak-pihak tertentu dalam urusan teknis timnas, perekrutan pelatih, hingga intervensi pemain. Langkah ini disambut dukungan luas dari publik dan para pecinta sepak bola tanah air. Gelombang suara dari netizen hingga supporter di stadion menuntut satu hal, PSSI harus bersih, transparan, dan profesional.
Beberapa nama anggota PESCO yang diduga kuat terlibat dalam jaringan mafia sepak bola kini disebut tengah diawasi ketat. Proses investigasi internal dan audit keputusan mereka mulai dilakukan, terutama yang berkaitan dengan penunjukan pelatih dan manipulasi hasil kompetisi. Bahkan kabarnya beberapa anggota ESCO sudah mengundurkan diri diam-diam sebelum namanya resmi diumumkan ke publik. Langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa PSSI benar-benar serius menindak tegas siapapun yang bermain kotor. Gerakan bersih-bersih ini disebut sebagai babak baru sepak bola Indonesia, di mana kejujuran dan integritas menjadi fondasi utama, dan publik kini menaruh harapan besar pada sosok seperti Ratu Tisa dan jajaran muda yang berani melawan arus demi masa depan Garuda. Apakah ini awal dari perubahan besar yang selama ini ditunggu-tunggu? Satu hal yang pasti, mafia sepak bola mulai terpojok dan era baru PSSI sedang dimulai. Jadi menurut kalian siapa pelatih yang cocok tangani timnas Indonesia, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.